Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita sama-sama mendengar materi yang saya bahas berikut. Materi yang saya bahas kali ini mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Baik, masuk ke poin pertama, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 adalah hari penghabisan. Sedangkan menurut Quran Surah Al-Fatihah ayat 4 yaitu hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut dengan isinya dan berakhir kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat. Mengapa? Yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 3. Berikut disajikan informasi terkait dengan hari akhir menurut ketiga sudut pandang tersebut. Yang pertama itulah hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Dimana pertama itulah kiamat sugra atau kiamat kecil, dimana kiamat sugra ini peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 185 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati di antara lain sebagai berikut, di mana pertama adalah fitnah kubur. Fitnah kubur ini yaitu di mana beragam pertanyaan diajukan kepada orang-orang yang telah meninggal, di mana orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, dan imannya dan kiblatnya. Dua itulah siksa dan nikmat kubur, di mana siksa kubur ini diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, seperti orang munafik, kafir, dan musyrik. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 93. Yang kedua adalah kiamat kubra atau kiamat besar, di mana adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat teman-teman, di antaranya Quran surah Al-Takwir ayat 1 sampai 3 yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan, yang dimana pertama menurut ilmu pengetahuannya itu menurut geologi. Menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evaluasi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat yang panas bercampur dengan lava, lahar, batu, dan pasir panas. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor yang menyala dan hancur. Menurut teori fisika, letak matahari adalah 149,597,870,6 km jauh dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari sama dengan juga 1,4 juta kilometer. Menurut ahli fisika, energi matahari pancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5 kali 7 kali 1027 kalori atau 5.853,9 kalori per menit, dan mampu menyala 50 miliar per tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Bagian selanjutnya periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Yang pertama itu Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts ini sudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitnya seluruh makhluk dari alam kubur. Kedua yaitu Yaumul Has. Yaumul Has ini yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur.
Kemudian, semua manusia dikirim ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Ketiga, yaitu buku catatan, di mana buku catatan ini setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan masing-masing, yaitu kitab perjalanan hidup, yang sudah dicatat malaikat rakib dan atid. Yang keempat, yaitu yaumul hisab dan mizan. Yaumul hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar, kecil, yang dihitung dengan seksama dan diteliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yang kelima adalah asirat. Asirat adalah jembatan terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam adalah yaumul jazah. Yaumul jazah yaitu suatu hari ketika manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui pertimbangan, mereka diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. 8 adalah balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercelah, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan pula di dunia. Dengan beriman kepada hari akhir, teman-teman akan mendorong seorang untuk melakukan kebiasaan diri dengan akhlakul karimah, seperti waras diri, rendah hati, baik kepada sesama, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan dengan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, teman-teman. Ibadah sosial yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama dan akan termotivasi untuk selalu berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil.